ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyil huda nabiyil marhamah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Itu kita apa itu? Oh, bukan. Enggak apa-apa, dapat pahala antum. Ini kita kaji dulu sedikit tentang zikrul maut dari kitab Al-Qaulul Mubin fi munkaratil janaizi wal ma'atimi wa duri dafnil mauta wa ta'bin, karya Syekh Abu Ubaidah, bukan Syekh Abu Ubaidah As-Sidawi ya, Syekh Abu Ubaidah masyhur bin Ali Salman hafizahullah ta'ala, masyhur bin Hasan Al-Salman, salah satu ulama Jordania ya, salah satu teman dekat dari Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Ana akan sedikit mengangkat masalah al-wa'dhu 'alal qabr. Namanya al-wa'dhu 'alal qabr, memberikan mau'izah di atas kuburan, di kuburan, di pemakaman ya. Ini sebenarnya kajian ana untuk serial ini ada di masjid apa namanya, di Duren Sawit? Hah? Baitur Rahman, Duren Sawit, sama Baitur Rahim di Cikunir ya. Tapi ya karena udah 2 kali anak absen di Cikunir dan juga yang di Baitur Rahman ada error, maka salamatullah qadarullah ya, ini kan pekan kelima dari bulan ini untuk hari Rabu tanggal 30 Maret, maka ya sebagai bonus aja lah ya, tetap bermanfaat insyaallah. Jadi ada tema namanya al-wa'dhu 'alal qabr, memberikan nasihat, mau'izah, ceramah di atas di kuburan, di pemakaman. Kata beliau di sini ikhwan, istabdala katsirun minan nasi al-yawma at-talqina bil wa'dhi 'alal qabr wa hadha amrun hasan wa 'alaihi atharatun min ilmin. Jadi banyak dari orang di zaman sekarang itu sudah mulai memberikan talqin dengan mau'izah di kuburan, ya kan? Ya biasa ustadznya misalnya memberikan mau'izah di kuburan, tapi ya pas pemakaman bukan mau'izah tiba-tiba yuk kita ngumpul di kuburan yuk, kita enggak, bukan gitu, tapi pas di pemakaman. Wa hadza amrun hasan, ini perkara yang bagus, dan ini ada atharah minal ilm ya, ini ngambil dari kalimat dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf ya, atharatin min ilmin, yaitu ada dalilnya, ada ilmunya, ada efek dari ilmunya. Faqad bawwaba al-Imam al-Bukhari fi sahihi babu mau'izatil muhadditsi 'inal qabri wa qu'udi ashabihi haulah. Dalam kitab Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mentabwib, yaitu menjudulkan salah satu bab dalam sahihnya, bab mau'izahnya ahli hadis di dekat kuburan ya, dan duduknya ashabihi haulah, yaitu sahabat-sahabatnya. Muhaddits ini seorang bercakap atau ahli hadis, ada wa qu'udi ashabihi haulah, wa qu'udu ashabihi haulah, dan duduknya para sahabat dari yang bercakap tersebut di sekelilingnya ya. Dan ini diperbolehkan karena memang ada hadisnya dalam hadis Ali bin Abi Thalib, kunna fi janazatin fi Baqi' al-Gharqad ya, kami sedang menyaksikan jenazah ya, apa namanya, ketika kita ngumpul di kuburan itu apa namanya Indonesia ya, menyaksikan jenazah, bukan takziah apa? Enggak. Iya, kita mengiringi jenazah dari masjid ke ini terus di kuburannya ngapain tuh kita? Menyaksikan jenazah. Ah ya, baik.
Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang, kami pun duduk, beliau pun qa'ada, duduk, ya duduk di apa? Sekitar kuburan itu. Taib duduknya Allah alam, imma duduk beneran lesehan, maksudnya ya udah duduk kayak gini, atau mungkin jongkok, yang penting tampak seperti duduk. Dan kami duduk di sekelilingnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang mungkin nggak mungkin ya orang-orang gitu duduk di tanah gitu ya. Ya, ada diri ya, minimal di sini kalau mau ngikutin yaitu apa, jongkok lah gitulah. Atau kalau mau duduk pakai alas sendal di pantatnya misalnya. Faqal ma minkum min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha fil jannati awin nar. Tidaklah di antara kalian dari jiwa yang memiliki jiwa ya, hidup ya, kecuali pasti telah ditulis tempatnya di jannah atau nar. Jadi hal ini sudah maklum ya kawan, dan ini hanya akidah Islam yang sahih yang menyinggung masalah ini. Seseorang telah diketahui oleh Allah Ta'ala masirnya dia ilan nar atau ilal jannah. Kalau kita mikir-mikir akan ada syubhat nanti, kalau gitu ngapain kita beramal, ya kan? Tapi Nabi SAW pernah ditanya seperti itu oleh para sahabat. Ya Rasulullah, apakah kemudian kita natrukul amal, kita tinggalkan amal dan kita rely on this gitu ya, itu bergantung pada ini aja khalas. Toh nanti takutnya kita beramal ternyata Allah sudah takdirkan kita di neraka, gimana? Itu kan mikirnya. Tapi kemudian Nabi SAW berkata, saddidu wa qaribu. Beramallah, tetap beramal terus. Tepat harus amalnya, kalau enggak mendekati yang benar. Taib, begitu kata Nabi SAW ketika memberikan mau'izah di pemakaman. Maka kata Imam Al-Bukhari atau dikatakan oleh Ibnul Mulaqqin, wa fihi jawazul julusi indal quburi wat tahadduthi indaha bil ilmi wal mawa'iz. Dengan hadis ini diperbolehkan duduk di area pemakaman dan bercakap di area pemakaman dengan ilmu dan nasihat, boleh. Tapi kalau misalnya bukan ilmu, bukan nasihat, maka minimal makruh. Ya. Karena itu tempat untuk i'tibar kuburan itu. Gitu ya. Taib. Itu di antara fikihnya. Kemudian ikhwan, juga ada hadis Al-Bara' bin Azib dari dalam Sunan Abu Dawud rahimahullah wa radhiyallahu an Al-Bara' bin Azib. Tapi di sini ada kata beliau, walakin la budda fi hadzal maqami min at-tanbih min umur. Dalam ini ayamnya gimana ayamnya? Harusnya ini kajian yang apa ya? Apa gimana? Sound back soundnya ayam gitu. Ya nggak apa-apa lah, udahlah kita serahkan kepada Allah. Mohon maaf ya Pak rekan-rekan yang mendengar baik live atau rekaman, karena memang ini sudah di antara takdir Allah ya. Ya, jadi dalam tema ini ada hal yang harus diberikan tanbih, peringatan. Beberapa hal nih. Awalan, yang pertama, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yudawim ala hadzal fi'il wa lam yudawim alaihi ashabuhu al-kiram radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan mudawamah. Para sahabat pun tidak. Maksudnya mudawamah dalam hal ini, apa maksud mudawamah? Terus menerus melakukan hal ini. Setiap ada pemakaman selalu ada mau'izah. Enggak selalu. Tidak ada hikayat Nabi selalu melakukan itu, atau sahabat selalu enggak dihikayatkan gitu. Sehingga kalau dari hal ini melalui taksil ini apa? Konsekuensinya apa? Mafhum mukhalafahnya. Konsekuensinya adalah tidak boleh atau tidak disyariatkan selalu mengkhususkan ada orang yang memberikan mau'izah di setiap pemakaman. Baik dia berupa memang ustaz, dikenal ustaz yang selalu memberikan mau'izah di kuburan, atau merasa selalu harus ada hal seperti ini. Ayo siapa ya beli mau'izah, nasihat, kasih nasihat gitu. Sekiranya enggak ada, maka khalas, enggak usah dipaksa. Ya. Imma karena tidak ada ahli ilm
Atau ada ahli ilmu cuman ahli ilmunya nggak mau memberikan mau'izah. Ini nggak usah dipaksa. Karena apa? Karena ini hikayat tentang ini hanya sekali Nabi SAW melakukannya. Tidak selalu aja kayak gitu. Enggak selalu. Baik, kemudian yang kedua, tanbih yang kedua. Lam ya'iz an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'iman kama yaf'aluhu al-wu'adhu 'ala al-qubur al-yawma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan mau'izah dengan keadaan berdiri sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para ahli mau'izah di pemakaman hari-hari ini. Ya enggak? Biasanya kan ustadznya diri, jemaah diri gitu, terus pada nunduk. Iya. Lah terus gimana? Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, faqa'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qa'adna haulahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Barra, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu, sama. Jadi ustaznya duduk, jemaahnya juga duduk. Taib duduknya bagaimana? Kalau kita sekarang ya berarti jongkok kalau di kuburan. Kecuali kalau area pemakamannya ubin semua, nah ini bid'ah. Ya, makanya jongkok. Apalagi kalau becek misalnya kan nggak mungkin kita duduk di lumpur, di tanah. Oke, jadi yang pertama tanbihnya apa ikhwan tadi? Tidak terus menerus, tidak selalu. Ya, itu pertama. Kedua, kalau melakukannya dalam keadaan duduk bukan berdiri. Ya. Taib. Enggak, bukan di atas kuburan, Pak. Oh, larangan itu duduk di atas kuburannya yang dilarang. Kalau di area pemakaman enggak masalah. Ya, gitu, Pak. Enggak mungkin juga hikayatnya Nabi SAW qa'ada faqa'adna haulahu. Nabi SAW duduk di atas kuburan, kami pun duduk di atas kuburan semua. Enggak gitu. Jadi ini konteksnya beda. Yang dilarang itu duduk di atas kuburan dan diperbolehkan duduk di sekitar kuburan baik untuk ziarah ya atau untuk menyaksikan pemakaman atau untuk mengambil ibrah dan seterusnya. Yang ketiga, wa'adhan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan athna'a amaliyatid dafn. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah dalam keadaan duduk di sela-sela amaliyah ad-dafn. Apa arti amaliyah ad-dafn, ikhwan? Iya, perbuatan mengubur ya. Sesi pemakamannya. Kama warada fi hadits al-Barra, sebagaimana dalam hadis al-Barra. Di situ ada ceritanya, beliau menceritakan apa? Kharajna ma'a Rasulillah SAW fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam rangka penguburan jenazah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Fantahina ilal qabri walamma yulhad. Maka kami pun kemudian intahina ilal qabr, yaitu mentok di kuburan, ya kita pun pergi ke kuburan tersebut. Walamma yulhad artinya belum digali sebagai liang lahat, belum. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'annama ala ru'usina at-tayr. Maka Rasulullah SAW pun duduk, kami pun duduk di sekitar beliau seolah-olah di atas kepala kita ada burung. Pernah dengar hadis ini? Panjang hadis ini. Wa fi yadihi 'udun yunkatu bihil ard. Atau yankutu bihil ard. Di tangannya ada ud, ranting kayu yang beliau menggaris-garis tanah dengan itu. Farafa ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian wahai para sahabat kepada Allah dari azab kubur. 2 atau 3 kali ngomong seperti itu. Dan juga mengatakan wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim, dan sesungguhnya mayit itu bisa mendengar derapan sendal-sendal orang-orang yang pulang dari kuburnya.
Maksudnya yang pulang ke rumah dari menyaksikan kuburnya. Di sini apa syahidnya, ikhwan? Yaitu yang ketiga ini kan Nabi SAW memberikan mau'izah dalam keadaan duduk di asna amaliyatid dafn, yaitu di sela-sela sesi penguburan atau penggalian. Penggalian. Dan tadi nggak ketemu-temu tuh istilahnya penggalian. Ya. Karena dalam hadis ini fantahina ilal qabri walamma yulhad. Kan namanya pasti ngegali berarti kan memang ya butuh waktu kita untuk nungguin kan. Nah, pas sesi seperti itulah Nabi SAW memberikan mau'izah. Nah, ini yang perlu diketahui. Biasanya kalau kita kapan? Setelah selesai. Ya, Anda nggak mengatakan bahwasannya ini kalau setelah selesai berarti munkar bid'ah yang nggak sesaklek gitu loh, maksudnya ya mungkin karena memang susah juga masyarakat nih mindsetnya kalau pas lagi gali kubur masyarakat tuh biasanya ngapain? Imma belum datang, kalaupun yang udah datang itu mereka sibuk nonton penguburan. Penggalian, ya enggak? Sibuk nonton ini itu. Ya. Dan lagi pula mungkin model pemakaman ketika itu di Nabi SAW, zaman Nabi di Ghurqad, di Baqi' dan di kita sekarang modelnya beda. Kita itu terlalu ramai kuburan, terlalu padat gitu loh. Sehingga orang mau duduk-duduk tuh agak gimana, susah ya. Jaga jarak mungkin ya, apalagi pandemi gini. Iya, harus digaris-garis X ini. Ya. Nah. Iya, biar mayatnya nggak kena corona. Ya ala kulli hal yang nggak mungkin oke lah yang terjadi di masyarakat di kita ini, dan Anda pun ya pernah melakukannya karena Anda tidak tahu bahwasanya yang sesuai teks Nabi SAW, teks hadis adalah ketika digali. Ya. Maka di sini juga ada pelajaran ya kawan. Tidak masalah bahkan sesuai dengan bagaimana nas dalam hadis. Ya, mayit itu udah didatangkan duluan ke pemakaman sementara liangnya belum digali atau sedang digali, itu nggak masalah. Karena kepercayaan sebagian dari kita kalau nggak lama-lama, maksudnya harus langsung disediakan galiannya, mayit sampai harus segera langsung dimasukin ke kuburnya. Ya nggak harus, maksudnya nggak harus di sini. Boleh mayit datang pas masih dalam proses penggalian lahatnya. Boleh, nggak masalah. Dan itu kadang terjadi seperti itu. Nah pas lagi prosesi itu, ya mayit mungkin dengan kerandanya ditaruh dulu di mana gitu kan. Kemudian ustadznya duduk, dan jemaah juga duduk, nggak usah diri sok sibuk ya nonton. Nanti grogi, yang gali itu grogi nanti. Grogi mau gue ditonton katanya. Ya, udah duduk aja bareng, kemudian ustadznya memberikan ceramah, ya. Tapi tidak perlu pakai speaker kemudian direkam, nggak usah. Ini bukan waktunya untuk taklim, bukan taklim ini, bukan dars atau ustadznya buka kitab, kajian kitab dan buka referensi. Bawa tim kameramen habis itu, ya. Live streaming, ya. Begini ya Allah, masya Allah. Live streaming kajian kitab live from Cilangkap, gitu kan. Gitu materi pembahasan apa ya, enggak perlu gitu, karena ini adalah sifatnya aksidental, bukan sifat pengajaran yang direncanakan, bukan. Buktinya aksidental apa? Nabi SAW duduk, para sahabat ikut duduk, Nabi ngapain? Bikin garis, maksudnya seperti orang yang enggak, ini agak kasar ya, tapi enggak, maksudnya seperti orang yang nggak ada pekerjaan lain gitu loh, maksudnya iseng gitu, tapi ada artinya pasti Rasulullah SAW melakukan itu. Tapi apakah hal tersebut sunnah? Kita akan memberikan mau'izah dengan sambil megang ranting? Mungkin yang seperti yang model ininya bukan, tapi yang merupakan sunnahnya adalah dalam keadaan duduk tenang,
ya kan, karena seolah-olah di kepala kita ada burung. Itu kan menunjukkan apa, udah nggak ada apa, diem gitu orang tuh, diem gitu. Kalau misalnya ada burung di atas kepala antum, mau antum apain? Antum pasti diem kan, soalnya menahan jangan sampai tuh burung terbang pergi gitu loh. Kalau bisa antum bawa palu gitu kan, antum pengen getok tuh burung tuh, nah gitu kan. Nah, itu mempercepat juga ikutan dengan mayit itu, ya. Nah, jadi seperti itu ikhwan. Duduk nggak sambil berdiri. Cuma kita nggak mengatakan bahwasannya yang berdiri pun kita katakan itulah kebid'ahan atau menyelisih sunnah sehingga pelakunya menjadi ahlul bid'ah, enggak. Itu hanyalah kurang tepat, kurang sesuai dengan bagaimana persisnya sunnah Nabi SAW. Karena kadang-kadang kondisi juga ya, kita nggak memungkinkan untuk duduk mungkin ya karena becek atau gimana dan seterusnya. Kalau memang bisa diri ya tafadhol. Tapi kalau mau yang lebih tepat lagi adalah duduk, dan itu dilakukan kapan? Prosesi penggalian makam seperti itu. Nah, kemudian kata beliau hafizullah, wa minhu tu'lam atau wa minhu ta'lamu khata'a ma yaf'aluhu al-wu'adhu al-yawma min mulazamatihim lil wa'dhi 'ala al-qubur wa asbaha mu'tabaran fi an-nasi min al-wajibat wa ya'udduna man lam yaf'alhu qad qassara wa taraka wajiban min al-mujtama'at. Nah, dari pembahasan tadi itu antum tahu sekarang kesalahan apa yang dilakukan oleh sebagian dari ahli mau'izah, dari ustadz-ustadz atau dai-dai atau kiai-kiai dalam rangka apa, mereka bermulazamah, yaitu melazimkan selalu untuk memberikan mau'izah di atas pemakaman. Ya, karena Nabi sesekali aja melakukan itu, enggak selalu. Sahabat berapa kali yang wafat, berapa banyak? Banyak, dan enggak dikaitkan selalu melakukan hal seperti ini, ya gitu ya. Dan juga kemudian menjadi wa asbah mu'tabaran fi nasi minal wajibat, dan anggapan orang-orang masyarakat hal seperti ini menjadi wajib gitu loh. Menjadi wajib, dan mereka menganggap orang yang tidak melakukan hal seperti ini telah kurang gitu loh, meremehkan atau meninggalkan kewajiban yang biasa dianggap oleh masyarakat sebagai kewajiban. Begitu. Ya. Menjadi keluarga meminta. Tafadhol. Ahli ilmu, orang yang punya ilmunya, berikan mau'izah. Dan kalau bisa kasih tahu ini. Ya, saya insyaallah berikan mau'izah di kubur nanti, enggak maksudnya di kubur, di pemakaman nanti, tapi sebutkan hadis Al-Bara bin Azib tadi. Ayo kita sesuaikan dengan bagaimana Nabi SAW dahulu ketika lagi penggalian kuburan. Dan kita dalam keadaan duduk bareng-bareng gitu. Iya, saya sampaikan tadi mau'izah. Iya, disampaikan mau'izah. Dan boleh enggak mau'izah panjang? Boleh sepanjang penggalian itu. Buktinya dalam hadis Al-Bara bin Azib itu panjang itu. Penjabaran tentang bagaimana nasibnya orang mukmin dan orang kafir ketika setelah dicabut dari alam dunia ini. Itu panjang hadisnya, hampir 2 halaman itu. Yang menunjukkan agak panjang gitu loh, boleh. Ya biasanya kan Nabi kan bicara singkat-singkat kan, tapi ini panjang berarti boleh. Daripada orang bengong ayo. Coba. Biasanya orang kalau di kuburan imma dia bengong, imma ngobrol enggak jelas. Atau di kuburan malah dia main HP, main PUBG. Ya, atau apa tuh, main apa tuh yang banyak permainan gitu. Malah ini justru ya salah. Ya. Dan juga tema yang Rasulullah SAW angkat tema tentang berkaitan dengan kuburan, berkaitan dengan alam barzakh, berkaitan dengan akhirat. Bukan tema-tema lainnya, misalnya ya ini saya insyaallah akan mengangkat tema tentang poligami. Ya. Apa urusan? Ya. Saya akan ini tema tentang bai'ul gharar, ya. Jual beli gharar, jual beli saham emas.
ngapain gitu, nggak ada nyambung-nyambungnya. Ya kalau misalnya tentang saya akan berbicara tentang masalah menunaikan hutang, mungkin nggak relevan nggak di pemakaman kita membahas masalah wajibnya menunaikan hutang? Mungkin, karena kaitannya nanti dengan bagaimana akhirat kita kan dengan sebab hutang itu kita mati, kemudian kita belum menunaikan, repot urusan nanti, gitu kan? Bisa, ya. Tapi kalau misalnya mengkaji hal-hal yang jauh sekali dari itu, walaupun masalah agama ini tidak relevan, karena Nabi SAW nggak memilih tema itu. Nabi SAW memilih tema tentang jannah, nar, kesudahan orang mukmin, kesudahan orang kafir. Taib, ya begitu insyaallah itu yang bisa kita sampaikan dari Al-Wa'adz 'alal Qabr untuk serial Dzikrul Maut, ya. Kita lanjut ke kitab Kifayatul Akhyar biiznillah taala.